Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Disebutkan di dalam hadis qudsi, bersumber daripada diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Gatalina. Kata Allah, inni wajjahtu ila abdin min abidi musibatan fi badanihi aw malihi aw waladihi thumma istaqbala dhalika bisabrin jamilin istahyaitu minhu yaumal qiyamah an ansiba lahu mizanan aw ansyura lahu diwanan. Yang artinya, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi begini ya, firman Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berbentuk Al-Qur'an yang kita baca ya, ada yang berbentuk hadis. Kedua-duanya adalah firman Allah taala dulu. Cuman ada perbedaannya. Yang pertama, kalau Al-Quran tidak boleh membacanya bagi orang yang dalam keadaan junub. Jadi kalau kita baca Al-Quran ya, niat membaca Al-Quran, kalau kita masih junub, belum mandi junub, atau perempuan yang sedang haid, sedang nifas, atau perempuan yang sudah selesai haid, selesai nifas tapi belum mandi junub, maka haram hukumnya membaca Al-Quran dengan niat membaca. Tapi kalau hadis qudsi itu alias tidak haram kalau seandainya ada orang yang junub, dia membaca hadis qudsi ini. Yang kedua perbedaannya juga adalah kalau Al-Quran satu huruf seseorang membacanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, enggak. Tetapi aku mengatakan alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1, lam 2, mim 3. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, dia membaca alif lam mim,
maka diberikan pahala oleh Allah sebanyak 30 pahala, karena satu huruf 10 tadi. Tapi kalau hadis kursi tidak, bukan satu huruf 10 pahala. Entah bagaimana bentuk pahalanya yang orang membaca hadis kursi ini. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu perbedaan yang paling mencolok antara firman Allah Ta'ala dengan hadis kursi ini. Dan masih ada lagi beberapa perbedaannya. Baik, kita lanjut saja hadis kursinya. Apa kata Allah Ta'ala? Kata Allah, apabila aku memberi musibah kepada seorang hamba daripada hamba-hambaku, aku memberi musibah kepada seorang hamba dari salah satu hambaku, baik musibah itu menimpa badannya, seperti sakit umpama, sakit apa saja, sakit luar atau penyakit dalam, apalagi penyakit itu yang berat untuk pengobatannya, ya, pengobatannya berat, seperti penyakit-penyakit yang di dalam tubuh, ya, naudzubillah min dzalik, seperti ginjal, ya, naudzubillah min dzalik, seperti jantung, seperti kencing manis, apalah macam-macam yang di dalam tubuh itu berat untuk sembuh. Nah, atau kata Allah Ta'ala, aku memberikan musibah cobaan kepada seseorang dengan hartanya, gak kaya-kaya, ya, dari lahir sampai meninggal miskin aja, ya. Katanya sekarang tingkat kemiskinan menurun. Iya, menurun dari bapak ke anak ke cucu. Turun temurun namanya. Ada orang yang dicoba dengan hartanya. Atau kata Allah, aku mencoba hambaku itu dengan anaknya. Anaknya nakal lah, inilah itulah, macam-macam. Ya. Kemudian apa kata Allah? Kemudian musibah tersebut diterima dengan kesabaran yang penuh dan juga dengan keridhaan. Aku coba orang itu, musibah yang menimpa ke badannya, atau mungkin hartanya, atau mungkin anaknya, atau apa saja. Ketika aku timpakan musibah kepada orang itu, dia bersabar, bersabar dan menerima tentang apa yang Allah berikan kepada dia. Dia ridha dengan ketentuan itu. Apa kata Allah? Istahyaitu minhu yaumal qiyamah. Aku akan malu, kata Allah, kepada orang itu pada saat nanti hari kiamat. An asiba lahu mizanan. Bagaimana bentuk malunya Allah? Ini cuma kiasan saja ya. Artinya, aku malu, kata Allah, kalau seandainya aku menimbang amalnya dia, atau aku buka amalannya pada hari kiamat. Jadi ibarat kata, kalau aku menimbang pahala sabar itu, sebenarnya gak usah ditimbang-timbang, gak apa-apa sudah. Pahalanya banyak sekali. Dan ada orang diberikan musibah, dia sabar sekali. Dia sabar. Nah, kata Allah, aku malu untuk menimbang amal sabarnya itu. Jadi kalau tidak usah ditimbang-timbang lagi lah, pokoknya sudah masuk surga aja sudah langsung. Nah, oleh karena itu kata ulama, orang masuk surga itu ya bermacam-macam jalannya. Ada orang yang masuk surga dengan sabar. Ada orang yang masuk surga lewat syukur. Ya, karena dia hatinya banyak bersyukur surga. Ada yang masuk surga lewat Al-Quran. Ada orang masuk surga dengan puasa dan macam-macam dan sebagainya. Itu bisa saja seperti itu.
Makanya ada dulu ya suami istri. Suami istri ini agak berbeda. Arti maksud berbeda itu maksudnya gini ya. Suaminya itu jelek banget. Istrinya cantik luar biasa. Suaminya enggak ganteng. Kata anak-anak Balikpapan apa? Sudah hitam, jelek, bau, hidup lagi. Hidupnya itu itu anak-anak Balikpapan. Dia dapat istri yang sangat cantik luar biasa. Jadi suatu malam istrinya bilang sama suaminya, dia bilang, wahai suamiku, kita ini insya Allah kedua-duanya kita ini masuk surga. Suaminya kaget, kok engkau begitu yakin kita berdua masuk surga? Ya kata istrinya, ya kita karena kita sholat, karena kita puasa, kita zakat dan sebagainya. Tapi ada amal yang lebih daripada itu. Kalau puasa, zakat itu kan wajib. Jadi wajar saja kalau orang sholat, puasa kan ibadah wajib. Tapi ada nilai plus yang menjadikan kita itu keduanya masuk surga. Saya yakin, kata istrinya. Lalu suaminya bilang, kok bisa yakin? Gimana itu? Lalu istrinya bilang, kata istrinya, aku masuk surga karena aku orang yang pandai bersabar. Sedangkan engkau masuk surga karena engkau adalah orang yang pandai bersyukur. Suaminya bingung, gimana maksudnya? Kata istrinya, aku sabar mendapatkan suami yang tidak ganteng. Sedangkan engkau menjadi ahli syukur karena engkau mendapatkan aku yang cantik jelita ini. Jadi suaminya ini mau marah, salah enggak marah, dipendam dalam hati. Ya lakulnya, nah itu bentuk sabar tadi itu ya. Ala kulli hal. Dan para ulama kita mengatakan bahwa kita dituntut untuk bersabar itu di dalam 3 hal, 3 keadaan, 3 kondisi. Ya, 3 kondisi ini kita dituntut untuk bersabar. Yang pertama, kata ulama, kita dituntut untuk bersabar pada saat kita mengerjakan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kita mesti bersabar melakukan itu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, itu yang wajib ya, yang sunnah sedekah dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang diberikan kesabaran yang mereka mampu untuk melaksanakan salat 5 waktu, salat Jumat dan lain sebagainya ibadah yang lainnya. Baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Hanya orang yang sabar saja. Berapa banyak orang yang tidak sabar mengerjakan perintah Allah sampai akhirnya dia mengerjakan juga tetapi dengan cara sembarangan atau memang enggak mengerjakan sama sekali. Orang salat tarawih 20 rakaat, kita mesti sesuai dengan syariat. Tumak nina, bacaannya benar. Ketika kita melaksanakan salat itu dengan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat sampai tuntas, maka kita termasuk namanya sabar di dalam mengerjakan perintah Allah. Tapi kalau tidak sabar, dia ngerjakan juga salat tarawih itu. Cuman kata orang Banjar, salat nang kaya dikejar hantu, salat nang kaya dikejar orang gila. Takutan mana orang? Dikejar hantu atau dikejar orang gila? Ya, takutan mana saya? Ada yang mengatakan saya takut orang gila. Kenapa? Saya tidak takut hantu, tapi orang gila sudah sembarangan dia. Lihat itu. Kalau sudah sholat tarawih, la ilaha illallah, laju, Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sholat seperti itu, dia tidak sabar pada saat mengerjakan perintah Allah. Nah itu ya. Yang kedua, bersabar pada saat meninggalkan larangan Allah.
pada saat meninggalkan larangan Allah. Terus terang ya, kita ini gampang saja mengatakan tidak boleh korupsi, tidak boleh zina, tidak boleh mabok, tidak boleh judi dan sebagainya. Kita bisa mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita belum dapat tantangan. Keimanan kita belum diuji di situ. Kenapa? Karena belum dapat tantangan. Tapi ketika ada tantangan itu, nah di situ kita mampu nggak untuk meninggalkan maksiat itu? Kita gampang, nggak boleh korupsi, nggak boleh KKN, gampang, karena kita nggak jadi pejabat. Ketika seseorang menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, nah di situ tuh ternyata pas dia di lahan basah, kata orang. Kuat gak dia menahan cobaan itu untuk tidak KKN? Nah, ya, seperti itu. Begitu juga kemaksiatan yang lainnya. Nah, apabila seseorang itu bisa meninggalkan yang dilarang Allah, baik yang makruh apalagi yang haram, maka orang tersebut dikatakan telah bersabar pada saat meninggalkan larangan Allah. Ada zikir hauqalah, disebut hauqalah. Kenapa disebut hauqalah? Karena zikir itu adalah bacaannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tiada daya bagi kita. Kita tidak ada daya. La haula, kita tidak ada daya. Wala quwwata, dan kita tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan keagungan Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Ulama mengatakan la haula itu maksudnya lah kita tidak ada daya. Kita tidak ada daya untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Kita tidak ada daya untuk salat 5 waktu, salat sunnah. Kita tidak ada daya untuk puasa Senin Kamis dan sebagainya. Kita tidak ada daya untuk bersedekah, tidak ada daya untuk berzakat, membantu orang dan sebagainya. Itu disebut la haula. Kita tidak ada daya untuk mengerjakan perintah Allah. Wala quwwata, dan kita pun tidak ada mempunyai kekuatan untuk meninggalkan larangan Allah. Kita tidak ada daya untuk meninggalkan zina, mabok, selingkuh, judi dan lain sebagainya. Terus gimana? Illa billahil aliyyil azim, ay illa bi'aunillahil aliyyil azim. Kata ulama, kecuali kita mendapatkan pertolongan Allah yang maha agung. Jadi seseorang itu bisa sholat karena pertolongan Allah. Seseorang itu bisa meninggalkan maksiat karena pertolongan Allah tadi. Nah, oleh karena itu, kalau belum datang pertolongan Allah tadi, itu beratnya bukan main. Disitulah kita dituntut untuk bersabar mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Mudah dipaham kira-kira ya. Kemudian kata ulama yang ketiga, kita dituntut untuk bersabar pada saat kita mendapatkan ujian, musibah, ujian. Musibah ini terbagi dua lagi. Ada musibah yang enak, ada musibah yang tidak enak. Cuman orang banyak mengatakan musibah itu yang jelek. Ya sakit lah, ya naudzubillah min dzalik wa nasallallahu alaihi, ada orang kebakaran lah, kebanjiran dan sebagainya. Pokoknya yang kekurangan sandang pangan papan. Biasanya orang pasti mengatakan saya dapat musibah apa? Kebanjiran. Padahal orang yang mendapatkan kenikmatan itu juga musibah. Cuma orang nggak pernah bilang, oh alhamdulillah saya lagi dicoba apa? Banyak harta, banyak duit. Tidak ada orang seperti itu. Orang pasti akan alhamdulillah saya dapat anugerah Allah. Ya, dapat duit, naik jabatan dan sebagainya. Itu biasanya kita bilang seperti itu.
Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami datangkan kepada kalian sesuatu yang kalian apa yang disukai dan sesuatu yang kalian tidak sukai. Ya, sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang disukai. Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Semuanya itu bentuk apa? Ujian saja. Fitnah, ujian. Lalu apa endingnya? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah nanti kalian akan dikembalikan. Siapa yang mendapatkan musibah, kesusahan tadi, dia bersabar, maka dia masuk surga. Siapa yang mendapatkan musibah dengan kenikmatan, dia bersabar, maka dia bersyukur, maksudnya, maka dia akan juga masuk surga. Nah, jadi sabar itu ada 3, kita dituntut bersabar pada saat mengerjakan perintah Allah. Yang kedua bersabar ketika meninggalkan larangan Allah. Yang kedua maksudnya, dan yang ketiga adalah bersabar pada saat kita mendapatkan musibah. Musibah terbagi 2, musibah yang disukai dan musibah yang tidak disukai. Dan terus terang, seseorang itu banyak yang sukses ketika dicoba dengan kesusahan. Itu banyak yang sukses, dan berapa banyak yang gagal ketika orang itu dicoba dengan kesuksesan. Kalau dengan kesusahan dia bisa sabar, tapi kalau dengan sukses dia banyak yang tidak sabar. Ketika dia nggak punya uang, ya rajin baca surat Yasin, Waqiah, Tabarak, salat hajat, salawat nariyah, salat ini, baca semuanya. Ketika belum dapat rezeki banyak, subhanallah, Allah coba dia lagi dengan apa? Dengan punya rumah, punya harta, punya mobil, punya macam-macam lah. Kira-kira ketika dia jadi orang kaya itu, terbaca nggak surat Yasin, Waqiah, Tabarak tadi itu? Bisa nggak terbaca lagi. Bahkan sholat 5 waktu pun terkadang dia tinggalkan. Nah, oleh karena itu, orang yang mendapatkan musibah dengan kesusahan dan orang yang mendapatkan musibah dengan kesenangan, kebanyakan orang itu bisa lulus ujian pada saat mendapatkan musibah yang sulit. Dan banyak orang yang gagal pada saat seseorang itu mendapatkan musibah tentang kenikmatan. Tentang kenikmatan. Nah, makanya itu kita mesti belajar itu semuanya. Saya bilang sama anak santri, ingatlah anak-anak, kamu belajar di pesantren ini bukan hanya belajar kitab, membaca menulis, bukan. Tapi yang lebih daripada itu, kalian mesti belajar mental. Belajar jiwa, sabar. Kalau cuma membaca menulis dan sebagainya, banyak orang yang bisa ngajar di luar. Tapi belajar mental, menghadapi kesabaran tadi. Terkadang ada santri orang tuanya nggak pernah jenguk-jenguk dia, ada itu. Ya, jadi orang tuanya cuma ngelepas begitu aja. Saya punya santri perempuan tuh dari Banjar, dari Rantau, umurnya baru berapa? 7 tahun atau 7 tahun mungkin. Orang tuanya tuh jarang nelpon, jarang datang. Pertama tuh nangis saja, kita yang setengah mati ngurusin. Tapi alhamdulillah sekarang nggak, tapi nangis lagi. Padahal kecil, tapi orang tuanya kuat itu. Saya bilang begitulah sebenarnya orang tua, tidak usah apa ikut campur. Pokoknya kalau anak pesantren sudah serahkan sama gurunya, biar gurunya yang ngatur. Nanti kalau gurunya nggak kuat, nanti nelpon tuh. Tapi kalau dia masih kuat gurunya, dia tidak, aman-aman saja. Dan orang tua tidak usah ikut telepon ini telepon itu. Sekarang saya bilang, kamu ini yang anak-anak yang di sini sebentar-sebentar pulang, sebentar-bentar izin. Ini yang dari Banjar kata saya nggak pulang-pulang. Orang tuanya nggak jenguk-jenguk juga, nggak nelpon-nelpon juga. Begitu yang mantap tuh.
Untuk apa? Melatih mental. Kadang ada orang pesantren, temannya nakal. Biarkan saja. Bersabar itu. Kenapa? Karena ketika nanti dia sudah lulus, mungkin dia menjadi seorang ustadz atau seorang kiai, dia sudah biasa menghadapi di pesantren yang nakal-nakal. Ketika dia menghadapi orang-orang yang jahat, ketika dia berdakwah, dia sudah kebal itu. Makanya orang yang di pesantren itu bukan hanya belajar kitab, bukan hanya belajar menghafal Al-Quran dan sebagainya, tapi yang lebih daripada itu adalah belajar mental tadi. Kuatnya mentalnya dia. Sehingga kata ulama, kenapa para nabi dan rasul itu, mereka sebelum menjadi nabi dan rasul, semua mereka itu adalah pengembala kambing. Tidaklah seorang nabi diutus ke alam dunia ini kecuali mereka itu pernah mengembala, pasti pernah mengembala. Pasti mereka pernah mengembala. Kenapa? Karena ibarat kata mengembala itu adalah untuk melatih mental. Jadi kambing, sapi, onta itu ibarat kata manusia yang dia akan hadapi nanti ketika berdakwah. Dan kata orang yang peternakan, ahli peternakan ya, paling susah diternak itu adalah kambing. Kata orang yang peternak, paling susah itu dirawatnya adalah kambing. Kenapa? Kambing ini repot. Kalau disuruh jalan di luar, dia akan ke kiri atau ke kanan. Kalau kita yang jalan di luar, kambing di belakang, dia nggak mau jalan. Tapi kalau sapi enak, sapi jalan sendiri. Apalagi hadangan tuh lah. Hadangan jalan orang Banjar, hadangan kalau kita bilang kerbau tuh, yang di mana, daerah mana tuh, daerah di Banjar tuh, daerah Danau Panggang kah? Danau Panggang. Sapi kerbaunya cebur ke dalam danau situ. Makanya sebut Danau Panggang ya. Ada saya mungkin ada sebulan yang lalu saya ke Danau Panggang situ. Datang ke salah satu pesantren. Saya bilang, berapa habis bangun pesantren ini? Katanya dia sudah kurang lebih 10 miliar. Kaget saya. Kata saya, kalau 10 miliar itu dibangunkan di tanah biasa, itu sudah banyak bangunan jadi. Dia ini bikin pesantren di atas rawa, semuanya serba ulin. Nah itu mahal. Satu lembar ulin itu berapa harganya? Pesantren di rawa. Bangun pesantren di atas rawa. Saya datang ke situ, nyamuk banyak. Karena kan rawa itu dia nggak jalan airnya, tergenang begitu. La ilaha illallah. Nah jadi pesantren itu harus sabar gitu ya. Kalau dia nggak sabar, gagal dia, ya gagal. Nah begitulah Nabi. Kenapa mereka jadi gembala? Karena kata ulama, karena seakan-akan Allah ingin mendidik para nabi itu sebelum kalian terjun ke masyarakat menghadapi manusia yang bermacam-macam sifatnya, kalian sudah terbiasa mengembala kambing. Jadi ketika Nabi sudah berdakwah, nggak kaget. Kadang kayak ada Abu Jahal, ada yang kayak Abu Lahab atau Abu Gosok sekalian model kelakuannya. Nabi sudah biasa. Kenapa? Karena kambing ada yang seperti itu, susah diatur, ngelawan, ini itu. Itu orang yang menuntut ilmu tadi. Nah oleh karenanya kata Allah Ta'ala tadi, kalau ada orang dicoba dengan musibah lewat badannya atau dengan hartanya atau lewat anaknya, kata Allah pada hari kiamat itu aku rasanya malu untuk menimbang amalnya itu. Artinya dosa ditimbang-timbang lah, sudah surga aja langsung ya, masuk surga aja langsung. Ala kulli hal.
Dan kita bersabar tadi dituntut pada tiga hal ya. Bersabar pada saat mengerjakan perintah Allah, bersabar yang kedua pada saat meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga bersabar pada saat mendapatkan ujian. Ujian ada dua, ujian kenikmatan atau ujian kesengsaraan. Dan banyak orang yang lulus sabar pada saat mendapatkan ujian kesusahan. Dan banyak juga yang gagal pada saat seseorang itu dicoba dengan kenikmatan. Ya, kalau kita disuruh pilih mau dapat musibah yang nikmat atau yang susah, kita sih mau kepinginnya yang enak gitu kan ya. Kita itu mau jadi orang miskin kah atau jadi orang kaya, kaya aja kita. Nah, ala kulli hal seperti itu. Cukup dulu ya, insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Minta maaf karena saya harus kesepinggan mengejar waktu nih ya. Besok juga majelis taklim di pesantren sekaligus bagi raport anak santri. Alhamdulillah cukup sekian, semoga bermanfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.